tuh bisa gak sih dengerin aku sebentar aja? Aku tuh capek. Seorang mahasiswa berinisial BH 25 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur diduga gantung diri karena depresi kuliah 7 tahun tak kunjung lulus. Isu kesehatan mental masih menjadi hal yang tabu untuk masyarakat Indonesia. Stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan mental di Indonesia masih sangat kuat loh. Padahal, berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, setidaknya itu ada 450.000 keluarga di Indonesia yang menderita skizofrenia atau gangguan mental jangka panjang. Sayangnya nih, isu kesehatan mental di Indonesia masih menjadi stigma yang dapat berdampak buruk pada penderita. Misalnya seperti diskriminasi dan dikucilkan dari masyarakat. Stigma ini dapat menghambat kesembuhan dan pemulihan penderita kesehatan mental. Well, di masa pandemi COVID-19 sangat berpotensi sebagai pemicu stres bagi banyak kalangan. Kondisi memprihatinkan yang saat ini kita alami begitu syarat memunculkan perasaan tak berdaya, kebosanan, kesepian, bahkan depresi karena terisolasi serta pikiran negatif lainnya. So, penting bagi kita adanya literasi kesehatan mental yang dapat menjangkau berbagai kalangan. Berdasarkan cuplikan video yang sudah ditayangkan di awal, menurut kalian apa sih itu kesehatan mental? Yuk simak video lebih lanjut. Berikut adalah kurva level dari tingkatan kesehatan mental manusia. Kurva yang berbentuk lonceng ini menunjukkan hubungan antara tekanan dan kinerja. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa zona warna yang memiliki arti tersendiri. Warna merah menunjukkan buruk, warna kuning menunjukkan peringatan, dan warna hijau menunjukkan baik. Warna-warna ini menunjukkan seberapa baik atau buruknya tekanan pada kesehatan mental. Zona yang pertama adalah zona rendah. Di sini terdapat burnout. Burnout menunjukkan tekanan dan kinerja yang rendah. Burnout dapat terjadi apabila seseorang tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Tanda dari burnout adalah kurangnya rasa semangat dan kinerja seseorang. Kemudian, pada zona menengah terdapat zona nyaman atau comfort, di mana ketika seseorang nyaman melakukan sesuatu, yang menghasilkan kinerja yang baik dan kesehatan yang baik. Kemudian, di antara zona menengah dan zona tinggi, terdapat stretch. Pada stretch ini, kinerja seseorang optimal. Stretch adalah waktu ketika seseorang merasa lebih nyaman dan rileks yang menghasilkan kesehatan mental yang sangat baik. Kemudian, pertengahan antara zona tinggi dan zona sangat tinggi yaitu ada strain. Strain adalah waktu ketika terlalu nyaman dengan keadaan rileks. Ketika berada di fase ini, seseorang malah akan merasakan tekanan yang tinggi akibat kinerja yang tertinggal. Kemudian, terdapat zona paling tinggi atau zona sangat tinggi yang menghasilkan burnout. Burnout adalah kondisi ketika tekanan kinerja lebih tinggi dan lebih besar yang membuat stres pada kesehatan mental manusia. Karena burnout menghasilkan zona delusi. Zona delusi adalah di mana ketika seseorang percaya terhadap kinerjanya yang akan membaik, namun karena terlalu fokus kepada kinerja yang dia lakukan, alih-alih hal tersebut malah menurunkan kinerja yang dia miliki. Sehingga kualitas kinerja dan pekerjaan menghasilkan sesuatu yang lebih buruk dan berdampak buruk juga kepada kesehatan mental manusia. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Sebagaimana definisi dari WHO atau World Healthy Organization, bahwa healthy as a stage of complement fisik, mental, and sosial. Kesehatan mental merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi dari mereka, bekerja secara produktif dan berkontribusi dalam komunitas mereka. Seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow, ia menyatakan bahwa
beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi melalui diagram yang ia buat. Diagram tersebut bentuk seperti piramida, yang artinya semakin rendah tingkatannya, maka semakin urgen kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada diagram tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan dan harga diri, serta kebutuhan untuk aktualisasi diri. Pada dasarnya, tingkatan kesehatan mental memiliki indikasi bahwa seseorang tersebut dapat menjalani hidupnya dengan produktif. Nah, ada beberapa 5 standar kesehatan jiwa di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah sadar akan kemampuan dirinya sendiri. Seseorang yang sadar akan kemampuan dirinya akan memiliki keinginan untuk selalu mengembangkan diri dan dengan sadar untuk menjadi pribadi yang dapat bisa diandalkan pada bidang tertentu dan juga menambah kepercayaan diri pada seseorang tersebut. Yang kedua ialah mengelola stres. Stres tidak hanya dialami oleh mereka yang memiliki gangguan mental, tapi juga orang yang sehat mental. Namun bedanya adalah orang tersebut mampu mengelola stresnya atau tidak. Yang ketiga ialah berperilaku dan memiliki komunikasi yang baik. Mereka yang sehat mentalnya memiliki self-awareness atau kesadaran diri yang baik. Kesadaran ini ialah suatu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri.